Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ada mau disampaikan? Ini kayaknya kalau mau naik di roomnya Bang Fendi harus ngaku Islam dulu baru naik kayaknya. Bukan, bukan, bukan. Karena kita satu-satu, Pak. Tidak mau rame, terlalu rame. Tadi kan kita masih berdialog dengan Pak Albar ya, Pak Habib Albar. Gitu, Pak. Jadi kalau nanti Bapak masuk, tiba-tiba Bapak harus motong, akhirnya pembicaraan kita itu setengah-setengah, Pak. Kita kan di sini mengedukasi, Pak. Oh iya iya iya. Oh ya mohon maaf kalau sebelumnya saya minta maaf saya salah. Ya, Saya Katolik Bang, minta maaf Bang. ya, tidak masalah, Pak. Ya, Saya Bapak pahamlah tentang itu ya. ya betul betul. Saya sudah mengikuti roomnya Pak Bang Fendi sudah sekitar ya beberapa bulan terakhir. Siap Nah, Bang. saya sebenarnya saya pengen sharing sedikit tentang kehidupan maksudnya keberagaman kami dari nenek moyang saya ini. Cuman ya mungkin waktunya belum tepat mungkin. Atau pengen mau cerita aja. Mungkin lain kali Bang ya. Ya, soalnya kan mungkin sedikit begini. Bisa izinkan 2 menit begitu? Iya, iya. Boleh, boleh. Siap. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi begini, saya cerita tentang keluarga saya. Maunya nenek moyang saya itu sebelum di kampung saya sebelum mengenal agama itu kami di kampung itu belum mengenal agama itu baik saya itu berpesan begini itu dia belum belum masuk agama manapun baik saya itu cuma berpesan begini kalau ada yang datang menyebut nama Yesus nih ya kami tetap mengikuti Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Abang Abang dari mana Abang? Dari NTT Bang. Oh, siap, siap, siap. Iya Bang ya, tetap ikut Yesus Bang ya sampai kapanpun ya. Jadi saya itu saya berpikirnya begini Bang. Dulu bayi saya yang belum mengenal agama manapun itu, bayi saya sudah berpesan itu kalau ada besok lusa dan kapanpun itu ada yang datang, itu bayi saya belum kenal yang namanya kendaraan, mau kenal apapun bayi saya sudah berpesan begitu. Itu saya sampai sekarang itu kami nggak bisa ini ya gitu Bang. Jadi Pak saya itu belum mengenal kota itu bagaimana, belum mengenal listrik itu bagaimana, belum mengenal kendaraan itu bagaimana. Tapi Pak saya itu hidupnya di kampung, tapi dia sudah berpesan kami anak cucu itu kalau besok-besok kalau siapapun yang datang me- apa membawa nama Yesus dan Bunda Maria itu harus ngikuti itu. Oke. Beliau tahu dari mana itu, Pak? Nah itu Nama yang itu, Pak. saya sampai sekarang itu saya inya di situ karena bayi saya itu dulu kami di kampung yang pelosok, pelosok timur NTT itu pelosok Oh, kami. oh. Di Dan Pak daerah mana, Pak? Daerah mana, Pak? di Nusa Tenggara Timur bagian kabupaten perbatasan Timor Leste. Perbatasan Timor Leste. Oh, Ya, Bapak jauh juga dari sana, Pak. ya betul. Jadi kami itu kampung kami itu di pelosok Mm-mm. dan dulu bayi nenek moyang saya itu belum belum mengenali yang namanya agama, belum mengenal gereja, jangankan belum mengenal agama di gereja, kendaraan saja mereka baru pernah lihat dan tidak pernah ke kota sama sekali. Oh, di daerah mana? Lahore atau di mana gitu? Di Di Atambua? Atambua, Atambua. Atambua. Oh, di Atambua. Tapi kan di sana udah banyak gereja, Pak. Iya, karena memang di mayoritas kami di Mulai itu kan Katolik. Ya, Jadi ya, ya. dulu baik saya sebelum mengenal yang namanya agama dan sini itu baik saya suruh berpesan kalau ada yang datang membawa nama Yesus dan itu yang saya herannya itu baik saya itu bisa tahu dari mana itu yang saya sampai sampai sekarang kami tetap percaya bahwa Yesus Siap. adalah Juru selamat kami itu ya itu. Mantap. Tetap imani, Pak ya. Ya Gitu ya. betul Pak. Dan makanya saya suka ngikutin roomnya Pak Fendi sama Bang Nagiro. Siap, siap. So Terima saya kasih, Pak. ikutin. Saya berterima kasih karena sudah mewartakan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus, biar banyak orang. Ya kalau orang yang punya Roh Kudus pasti percaya, pasti Amin, amin. lah. Ya. Amin. Iya, Pak.
Itu bukan Bapak berterima kasih Pak, tetapi itu tugas kita semua Pak sebenarnya. Ya betul. Ya Tapi gitu mungkin ya. karena abang Pak Henry sama Pak Nawiro mungkin lebih dipercaya sama ini untuk mewartakan firman Tuhan begitu Pak. Ya, semua kita seharusnya bisa Pak. Ya, tapi bagaimana apakah kita mau atau tidak itu masalahnya. Ya. Nah, kalau kita mau artinya kita harus belajar juga gitu Pak ya. Nah, mohon maaf tadi Pak Dani, bukan kita tidak mau menaikkan. Bapak mungkin sering melihat room kita tidak pernah rame-rame Pak di sini Pak. Iya betul. Ya, jadi kita selesaikan dulu, udah mau terakhir baru kita naikkan gitu Ya, Pak. ya. Supaya tidak terjadi kericuhan dan Ya lain-lain. minta maaf karena saya sudah mengganggu saya. Tidak apa-apa. Karena kalau Bapak saya naikkan pun nunggu di atas kan diem aja sama aja Pak. Iya betul Gitu. betul. Gitu Saya ya, cuma Pak, ya. doakan pokoknya tetap mewartakan firman Tuhan. Siap. Tuhan Yesus pasti memberkati orang Amin, ini. amin. Siap Pak. Tuhan berkati Pak ya. Salam buat Terima kasih Pak. keluarga, salam buat keluarga. Semoga kalian di Atambua kuat Pak. Dan Ya. jangan lupa beritakan firman tetap Pak. Amin. Ya. Pak. Oke, terima Tuhan kasih Yesus Pak. memberkati, Pak. Dani, Tuhan berkati. Ya. Bapak di bawah ya, saya turunkan bentar ya. Ya. Ya, oke. Amin. Oke. Saya berpikir tadi Bang Dani ini Pak Dani yang sering biasa itu loh Bang. Oh iya. Nah, sampai di Timor Leste juga Bang Pendi ya. Sampai Timor Leste. Ya, mantap lah, berarti diberkati Tuhan ini Komal. Amin. Ya, pengikut Kristus silakan Bang. Salam Pak Pendi, salam semuanya. Shalom. Salam. Saya izin bertanya Pak tentang di Wahyu 12 ayat 1 dan seterusnya tentang perempuan dan naga. Perempuan dan anak yang dikandungnya itu dirujukan ke siapa ya Pak? Mohon penjelasannya. Oh, Pak Pastor Cipto. Pastor Cipto, boleh. Silakan. Ya, shalom Kak. Siapa yang tadi bertanya Kak? Sebentar, ini dari Kristen ya Pak, pengikut Kristus ya? Betul Pak. Saya Oke, Kristen. siap. Ya, shalom Kak pengikut. Ya, Tuhan Yesus sayang Kak pengikut ya. Itu yang masuk Wahyu 12 ayat 1 sampai 9 ya. Titik tekannya lah tentang anak sama perempuan sama naga. Tentu kita tahu Wahyu itu kan adalah bicara tentang eskatologi. Berarti tidak bisa kita betul-betul dalam iman Kristen harus kita saling rendah hati semua. Karena kalau untuk yang masa akhir zaman tidak bisa disaklekan per detik per menitnya persisnya itu seperti apa, itu tidak bisa seperti itu. Begitu pula tentang 1000 tahun. Karena itu ada pengertian amilenium terkait dengan ini tadi, ada premilenium dan postmilenium itu. Jadi terkait perempuan itu pada saat zaman dulu memang menggambarkan tentang kerajaannya Romawi itu pada saat di zaman waktu zaman Tuhan Yesus nusul tuh ya, kan bangsa itu dalam penjajahan itu. Lalu kemudian adanya aniaya oleh para penjajah tersebut. Nah, tetapi waktu ke depan menunjukkan juga bahwa di masa akhir nanti maka adanya putra yang nanti akan menyelamatkan. Nah, Lewiatan tentang naga itu di Perjanjian Lama itu sesuai dengan Mazmur 74 ayat 13 dan 14. Itu juga menggambarkan musuh, menggambarkan bahwa iblis itu bahwa untuk ditaklukkan dari naga besar si ular tua, Wahyu 12 ayat 9 itu dilemparkan ke bawah. Juga Wahyu 13 ayat 1 menunjukkan puncak kekuasaan tuh 7 kepala dan 10 tanduk seperti naga itu dikalahkan. Jadi ini berbicara tentang apa? Setiap kita orang Kristen ini itu adalah keputraan, karena iman Kristen bukan anak itu keputraan. Anak bukan berarti Allah kita memiliki istri atau hubungan biologis lalu punya anak, tentu kan tidak begitu. Iman Kristen tidak berbicara tentang perbudakan. Artinya kita tidak boleh menulis di akun kita aku hamba Allah, itu bukan iman Kristen pasti. Kita tidak dipandang lagi sebagai hamba. Karena itu
bagi iman Kristen, Kristen itu bukan sekedar agama atau KTP, tapi keputraan sebagai keluarga. Karena itu anak ini mengacu secara khususnya adalah apa? Identitas dari keputraan kita. Setiap kita ini. Meskipun dalam arti yang hakiki adalah kita mengacu kepada sang sulung. Sang sulung itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi dalam arti yang untuk kita masing-masing, bahwa kitalah menjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Yohanes 17 ayat 21. Mereka satu dengan aku, Bapa. Sama seperti aku dengan engkau juga menjadi satu, Bapa. Maka mereka menjadi satu dengan kita. Yohanes 17 ayat 21 Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, sebab itulah tentang anak ini hakikinya adalah Tuhan Yesus, tetapi karena satu orang, yaitu Roma 5 ayat 15 mengatakan itu, satu orang membuat kita seluruhnya berdosa, satu Adam, tapi karena Adam yang terakhir membuat kita semua diselamatkan. Sehingga kita kembali menjadi Kejadian 1 ayat 26. Yaitu apa? Diciptakan serupa dengan gambar dan rupa. Karena itu dikatakan dalam iman kita bahwa kita ini bukan hamba, tapi kita ini memerintah bersama Kristus. Ayat yang Anda tanyakan itu ayat 5 kan? Menggembalakan semua bangsa. Lahir seorang anak laki-laki yang menggembalakan. Ingat, kita ini memerintah bersama sang sulung itu, sang firman hidup itu. Karena itu kita tidak boleh berlaku seperti RT lain. Berlaku masih bukan sebagai anak. Berlaku masih sebagai budak. Bedanya apa budak sama anak? Budak harus kita hargai. Tetapi budak tidak berhak mendapat janji waris. Tidak berhak memerintah. Nah, karena itu di ayat 5 dari yang Anda tanyakan tadi itu, kenapa harus kemudian memerintah tadi? Itu siapa? Kak pengikut. Namun Wahyu, kitab Wahyu maksudnya tidak boleh kita artikan secara detail. Dalam arti detail itu secara persatuan waktu, dalam arti menit, dalam arti benda kefisikan. Karena itu banyak meliputi hal-hal yang meta, fisik. Itu Kak pengikut. Jadi mengerti bahwa setiap kita bukan lagi budak tapi keputraan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Sangat jelas. Terima kasih semuanya. Oke. Salam. Shalom. Salam pengikut Kristus. Sehat selalu Bang ya. Ya, Tuhan itu saya. Tuhan berkati ya Bang ya. Udah nggak ada orang sih. Iya. Pastor. Halo Bang. Gimana kita? Ya, Pastor ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, kita bersyukur ini bukan bicara iman lain tapi berbicara tentang bahasa Arab. Bahasa Arab bukan milik satu agama. Di negara Arab sudah ada iman Kristen terlebih dahulu. Karena itu kita bersyukur kalau dalam iman kita Alkitab itu kan ada dalam bahasa aslinya dan dalam naskah supertuannya. Sebagai pertanyaan nanti mungkin untuk episode berikut atau untuk pertemuan berikut ya, jika mungkin ada yang bisa membantu menjawabkan. Kalau ini bukan pertanyaan tentang keimanan tetapi tentang bahasa itu ya. Bahasa Arab kita tahu ada dot itu titik itu. Begitu dotnya beda, bacaannya beda. Kalau misalnya kita menggambar di kertas putih suatu garis seperti orang tersenyum begitu, huruf melengkung ke atas, lalu dikasih titik 1, maka itu beda artinya dengan titik 2. Dot, titik itu kan dot. Berbeda dengan titik 3. Berbeda dengan titik di bawahnya garis lengkung itu. Ditambah lagi 2 titik berarti 5 titik. Itu bacaannya beda, artinya beda, karakter hurufnya jadi beda, lafalnya beda. Mungkin ada yang bisa membantu menjawabkan sejak kapan dot itu lahir penggunanya di dalam bahasa Arab, sejak tahun berapa. Sebab jika sebelum itu, maka bagaimana memastikan adanya keseragaman? Misalnya, apakah itu lahirnya dot itu setelah tahun 600 sekian Masehi atau sebelumnya?
Jika misalnya lahir dari jauh sebelumnya, berarti segala buku-buku yang ditulis yang mengacu dari aslinya di bahasa Arab, berarti sudah ada dotnya. Tetapi kalau lahirnya di atas 630 Masehi, misalnya, berarti kalau begitu, dot itu baru lahir setelahnya, maka bagaimana memastikan keseragaman? Misal ada orang mencetak buku, saya tidak bicara buku tentang iman agama tertentu, tapi ini pertanyaan tentang bahasa. Maka orang itu tidak bisa membanggakan bahwa buku ini seragam semua dan tidak ada perbedaan. Apalagi jika orangnya sudah wafat dan ditulis jauh setelahnya. Karena dengan adanya 1 dot saja akan berbeda. Apalagi dengan 2 dot, apalagi dengan 3 dot. Dot itu titik itu tadi ya. Nah, sebab itu mungkin ada yang bisa membantu menjawabkan, karena sejauh ini juga belum ketemu apakah itu terjadi sebelum tahun 600-an 30 misalnya, atau setelah 630 Masehi. Jika memang setelah itu, maka tidak boleh ada satupun pihak mengatakan bahwa tidak ada variasi di dalam buku-buku mereka. Tidak ada varian-varian ataupun tidak ada perbedaan. Karena ternyata dot beda dikit aja arti sudah berbeda. Dalam iman Kristen kita bersyukur tidak ditulis hanya dalam bahasa Arab, tetapi ada bahasa aslinya. Kalau yang belum bisa ke Palestina atau ke Israel untuk melihat langsung, disimpan di museum di sana dalam naskah Supertuannya dan dalam bahasa aslinya. Maka yang belum bisa ke Palestina atau ke Israel bisa ke Kota Malang. Di Kota Malang ada museumnya Pak Bambang Nursena, itu bisa melihat Alkitab dalam bahasa asli, dalam bahasa dalam naskah bahasa asli dengan naskah Supertuannya pada saat itu. Tentu yang di Kota Malang tentu kopinya ya, karena yang aslinya disimpan ada di Israel dan Palestina di dalam museum di sana. Itu. Jadi kita bersyukur bahwa iman Kristen itu sering dicela, Alkitabnya palsu, namun ternyata waktu kita mencari dalam iman lain, tidak ketemu yang naskahnya itu, naskah Supertuannya, selengkap seperti Alkitab, dan tidak ada perbedaan antar satu dengan yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, apakah ada perbedaan antara sebelum 630 Masehi dengan setelahnya, termasuk penggunaan dot itu. Sekali lagi ini bertanya sebagai bahasa tadi. Nah mungkin di periode berikutnya jika ada yang bisa membantu menjawabkan, Pendi, itu akan luar biasa jika ada yang membantu. Karena itu misalnya ada orang mencetak buku atau menulis sesuatu, buku atau kitab apapun lah namanya, bukan kitab suci ya, misalnya kitab apapun, gak bisa dia berkoar-koar termasuk pengikutnya lalu mengatakan bahwa ini tidak sama, artinya sama semua, tidak ada varian-variannya. Karena bagaimana dia bisa memastikan, sebab penulisnya hidup di zaman sebelum ada dot itu. Penulisnya hidup di sebelum adanya tanda titik, baik 1, 2, 3, ataupun 4, ataupun 5 itu, Pendi. Nah, sekali lagi kita bersyukur dalam iman Kristen tidak ada seperti itu, dan ditulis dalam bahasa aslinya, ada dalam bahasa Ibraninya, itu ada komplit dan disimpan naskah Supertuannya. Kita kan lebih tua daripada yang banyak yang lain, dan itu masih komplit naskah-naskahnya. Demikian, Pendi. Siap. Terima kasih Pak Cipto. Oke, ini ada tamu tadi minta naik ya, Gingga Fei. Apa yang mau disampaikan? Boleh, silakan Kak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi, Shalom. Ya. Ini saya ingin bertanya di luar topik mungkin ya, boleh tidak ya? Oh, Kakak dari Kristen kah? Islam kah? Saya dari Kristen, tapi dalam minggu terakhir ini saya bertobat dari mu'alaf. Jadi mu'alaf apa gimana Mas? Iya, jadi mu'alaf tapi sudah balik ke Kristen. Oh, pernah mu'alaf Bu?
Ya, 2 kali. Oh, oke. Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Jadi gini, saya mau bertanya, Pak. Kecil suaranya, Bu. Oh iya, Mm-mm. sebentar ya. Bu Gingga. Bu Gingga bisa suaranya diperbesar lagi mungkin ya. Ya, ini sudah cukup besar? Jelas tidak ya? Halo? Jelas Halo. sih, jelas lah, udah. Oke. Jadi begini, saya mau tanya. Nah, sebelum kakak bertanya, kita mau bertanya dulu sama kakak. Ya, Pada tahun berapa kakak mu'alaf? tahun ini dan beberapa tahun lalu. Dan itu karena memang saya sudah, pada saat itu saya mengalami pergumulan yang berat dari ibu saya dan juga pasangan hidup saya. Gitu. Tapi puji Tuhan dalam beberapa hari ini saya sudah berubah, saya sudah bertobat dan saya merasakan kenyamanan yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan di mu'alaf. Oke. Ya silakan bertanya lah, Bu. Nantilah itu. Ya, siap. Saya mau Silakan. tanya, Pak. Kalau dalam pernikahan Kristen, posisi saya ini apakah masih sebagai istrinya suami saya? Apakah saya masih sah dalam suami istri? Atau bagaimana, Pak? Karena dalam pernikahan yang sama ini, saya pernah mu'alaf 2 kali dalam pernikahan. Dan puji Tuhannya banget itu suami saya nggak pernah lari. Dia masih setia menunggu saya gitu. Sebentar Iya. Ibu. Kami kan tidak tahu kondisinya, Bu. Jadi kami tidak akan bisa menjawab sementara Ibu tidak menceritakan kondisi pernikahan Ibu sebelumnya, lalu setelah Ibu mualaf, lalu bagaimana. Jadi kami tidak tahu harus menjawab yang mana gitu, maksud saya, Bu. Gini, pertama kali Ibu menikah atau suami Ibu pada sampai hari ini apakah Kristen? Masih tetap Kristen. Itu suami pertama Ibu kah? terakhir. Yang pertama Ibu menikah di Kristen. Iya, menikah di Kristen, tapi dia pergi. Kemudian saya menikah dengan yang ini. Kalau yang Kristen ini 2 kali. 2 kali menikah maksudnya? Iya, kalau yang di Kristen. Oh, 2 kali menikah. Jadi saya menikah pertama itu Kristen ya, orang juga. Nah, terus yang kedua, yang terakhir ini, tapi di dalam pernikahan saya yang kedua, saya 2 kali mu'alaf. Dan dia tidak pernah lari dari Kristen. Kekristenan. Iya, dia masih tetap menunggu dan dia juga masih setia dalam Kristen. Tapi Ibu sempat meninggalkannya. Iya, di dalam pernikahan yang Tapi tidak menikah dengan yang lain. menikah dengan mu'alaf ini. Oh. Jadi Ibu menikah dengan orang lain lagi, tetapi sekarang Ibu kembali kepada suami yang sebelumnya. Iya. Ya, Dengan oke. suami yang- Jadi yang mualaf itu Ibu sudah tinggalkan seperti itu. Puji Tuhan sekarang sudah yakin banget saya nggak akan kembali lagi mu'alaf. Saya mau Oke. setia dengan Yesus. Ya. Sekarang mungkin saya persilakan ya Pak Cipto, mungkin bisa menjelaskan tentang pernikahan ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, shalom Kak Gingga, Tuhan Yesus saya Kak Gingga. Titik tekan pertanyaan Kak Gingga dulu, hal teknisnya dulu apa yang ditanyakan? Apakah pernikahannya perlu, apa yang mau ditanyakan, titik tekannya dulu apa Kak Gingga? Yang saya ingin tanyakan, apakah saya masih sah dalam pernikahan saya dengan suami saya yang sekarang ini, yang terakhir? Oke, Apakah saya memang sudah bukan suami istri lagi? Karena saya mengingat saya 2 kali mu'alaf meninggalkan Yesus pada saat itu. ya kita jawab 2 hal ya. Pertama secara kedua rohani, nanti yang pertama adalah terkait dengan teknis dan dengan hukum sipil negara. Kalau tentang sah tidak ya tentu Anda harus diikuti dengan perceraian yang sah dulu. Dengan yang katanya tadi, berarti mohon maaf Anda menikah dengan 3 dengan 3 pria begitu ya. Yang pertama sekali 4, Pak. Oh, 4. Iya. Tapi ini yang disebut pria
yang sekarang Kristen itu yang setia menunggu itu adalah pernikahan yang terakhir, begitu ya, yang Iya, keempat. iya, Ya. yang Kristen ya. Berarti kalau gitu yang ketiga itu yang dengan orang lain ya, dan itu secara Iya, negara apakah sudah sah bercerai? Itu dulu kalau diartikan sah kan harus tidak ada yang secara sipil semua pernikahan saya, Pak. yang pada saat dengan yang di luar kekristenan, begitu ya. Baik yang Kristen pun. Hmm? Jadi hanya secara gereja, kalau yang pertama secara gereja tidak sipil. Nah, yang kedua yang terakhir ini juga tidak sipil, dan yang mualaf pun hanya sirih. Ya, oke, satu-satu kalau gitu. Jadi kalau di gereja tidak mungkin tidak sipil. Saya tidak berbicara mungkin ada 1-2 praktek yang tidak sesuai ya. Tapi kalau negara, kalau di gereja harus sipil juga, selain diberkati oleh di depan pester tadi. Itu harus. Jadi kita melihat satu-satu dulu. Karena itu ya di atas ya. Sekarang yang hal rohani ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Namun nanti tidak, agar jangan masuk ke lubang kiri, kita juga jangan masuk ke lubang kanan. Ya, pertama dulu, Pastor, saya tidak bicara case Anda secara spesifik, tapi secara umum keseluruhan ya. Pastor, saya menikah dengan yang tidak satu iman, itu tadi. Ada dalil tegas untuk itu. Karena kalau dengan tidak satu iman, berarti menyembah Allah yang berbeda. Itu tidak diperkenan. Karena itu dikatakan, jangan menjadi dengan yang tidak sepadan. Jangan jadi pasangan dengan yang tidak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan itu. Nah ini kalau yang bagi yang belum. Ya. Terus kalau berikutnya, jadi saya tidak berbicara khusus pertanyaan Anda, tapi satu-satu karena sering ini urutan kita paham. Pastor, kalau ada case misalnya saya sudah terlanjur menikah dengan yang tidak seiman, maka bagaimana? Maka seharusnya tidak boleh diceraikan. Tetapi itu 1 Korintus 7 ayat 12 mengatakan itu. Jangan diceraikan, yang tidak seiman artinya yang tidak Kristen tuh ya. Namun kita harus menangkan dia itu. Nah, berarti kalau misalkan ada orang yang sudah melakukan kedua kali kesalahan itu, pertama tidak seiman. Lalu kemudian berikutnya dengan yang tidak seiman dia juga ceraikan. Berarti ya 2 kali dosanya. Iya harus di atas iya, tidak di atas tidak. Lalu kalau ada pernikahan sebelumnya dengan Kristen pula, pria Kristen, tetapi lalu bercerai, ya berarti 3 kali pelanggaran. Bercerai yang pertama atau yang keempat-empatnya itu bercerai, yang keempat ini mungkin tadi tidak ya, tapi 3 kali bercerai, berarti 3 kali. Lalu kemudian menikah dengan yang tidak seiman itu hal keempat kali. Jadi iya harus di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Apakah berarti saya harus nepok-nepok kepala, merasa menyesal, lalu nangis-nangis, ataukah berarti saya jauh dari Tuhan, berarti saya menjauh? Tidak begitu, jangan masuk lubang kiri, yaitu kalau sudah berdosa menjauh, itu menjadi tipu daya iblis. Dikatakan merah seperti kirmisi dosamu, menjadi putih seperti salju. Itu kalau kita ke kiri. Jangan tapi, kalau sudah dikasih tahu merah seperti kirmisi, nanti mereka yang mendengar kita ini, yang belum melakukan, lalu tertarik untuk melakukan. Bukankah nanti ada dalil merah seperti kirmisi dosamu akan menjadi putih seperti salju? Ayo kita lakukan yuk. Maka jangan masuk lubang kanan, ambillah jalan yang lurus. Jangan lubang kiri, lubang kanan. Karena kalau kita melakukan hal itu tadi, bercerai, apalagi 3 kali atau 4 kali, 1 kali pun, dikatakan dalam Maleakhi 2, Allah membenci. Satu-satunya yang dibenci Allah adalah perceraian. Sebab itu, jika kita sudah diberitahu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, jangan disengajakan untuk melakukan perceraian atau pernikahan yang tidak seiman. Karena nanti berlaku Wahyu 3 ayat 19. Yaitu apa? Barang siapa aku kasihi, dia aku tegur dan aku hajar. Ditegur dan diajarnya bukan di surga. Kalau bagi mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus penuh hati. Tetapi ditegur dan dihajar itu di bumi. Bisa berbagai dampak, case by case itu, bisa anaknya, bisa dirinya sendiri, kesehatannya, berbagai bentuk. Karena itu jangan masuk lubang kiri, jangan masuk lubang kanan. Jangan, kalau sudah terlanjur berdosa, jangan menjauh dari Tuhan,
Karena dari saya 1 ayat 19, merah seperti kirmisi dosamu, akan jadi putih seperti salju. Jangan lalu kita menyesal, tapi lalu kemudian menjauh, ibaratnya jedokin kepala ke tembok, lalu menjauh, jangan. Jadi tipuannya iblis untuk semakin kita menjauh. Jangan masuk lubang kiri, tapi juga jangan masuk lubang kanan. Yaitu lubang kanan itu satunya, itu tadi. Merasa bisa diampuni, ya sudahlah kalau gitu saya sengajakan diri. Maka itu terjadi nanti ada konsekuensi di bumi, bukan di surga tapi di bumi. Itu Wahyu 3 ayat 19. Nah sekarang bagaimana dengan yang pernikahan saya, Pastor? Karena tadi dikatakan belum ada satupun, dan sekarang kan sudah kembali dengan pria yang tadi dikatakan 4 kali ya, pokoknya sekarang ini dengan pria yang Kristen itu tadi kan. Maka berarti kan belum di hadapan dari pastor, di hadapan gereja, disertai juga dengan sipil. Itu dalil. Nggak boleh kita terus kemudian pokoknya lewat gereja aja lalu nggak ada catatan sipil. Nggak boleh, kalau dalam iman kita nggak ada seperti itu. Pemerintah itu adalah harus kita hormati. Pemerintah itu adalah semua dalam kuasa kehendak Tuhan kita. Jadi kalau begitu bagaimana, pastor? Ya tinggal masuk kalau gitu ke dalam pernikahan itu, tinggal dimasukkan catatan sipil dan mendapat pemberkatan nikah. Kalau saya sudah pernah diberkati nikah, ya tidak apa-apa. Mau disebutnya sebagai peneguhan kembali, itu silakan, nggak apa-apa. Itu Kak Kingga. Ya, itu selesai teknisnya. Tapi sekarang saya mau bergerak lebih jauh supaya kita mengerti dalam iman kita. Pernikahan dalam iman Kristen itu bukan main-main, bukan sekedar 2 orang saling mencinta atau 2 orang saling suka atau 2 orang saling hobinya sama seperti film Hollywood. Hobi kamu sama ya? Kalau orang Barat itu seringnya mencari kesamaan. Hobinya sama, suka mendaki gunung, hobinya sama, suka ini, suka itu, berarti kita cocok, ayo menikah. Bukan itu. Bukan tentang ayo kita berproduksi anak, bukan itu. Apalagi untuk kesenangan, untuk kepuasan, untuk hawa nafsu, bukan itu. Pernikahan itu dalam iman Kristen itu adalah institusi tertinggi yang menjadi manifestasi dari rancangan Elohim, rancangan Allah kepada kita. Karena itulah dikatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6 mengatakan itu. Iblis itu paling suka menyerang orang Kristen lewat keutuhan keluarga. Tapi iblis bisa berbuat apa? Kalau kita mengerti bahwa keutuhan keluarga, pernikahan itu adalah media atau alat untuk memanifestasikan rancangan Elohim, rancangan Allah kepada kita. Sebab itu Maleakhi 2 ayat 16 mengatakan Allah membenci perceraian. Matius 19 ayat 6 dikatakan yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi bukan masalah saling sekedar cinta mencinta, ayo hobi sama atau ayo berproduksi anak, bukan itu. Bereproduksi bukan. Tetapi adanya kita memberikan diri di hadapan Allah untuk bersedia dijadikan curahan rancangannya. Itu tadi. Kita berjalan dalam koridornya dia. Karena itu dalam iman Kristen tidak ada wanita itu dianggap 1/4 dari pria atau kebalikannya pria 1/4 dari wanita, tidak pernah ada. Jadi satu pria boleh dengan 4 wanita atau berapapun itu, tidak ada. Dikatakan keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan itu. Orang yang belajar jimat-jimat itu mengerti. Kalau orang yang nakal gitu ya, entah pria entah wanita, banyak menggunakan jimat-jimat. Bagaimana jimat itu bisa masuk ke tubuh kita? Kalau tidur bersama, maka itu dikatakan menjadi satu daging. Sebab itu kalau menjadi penyembah Allah yang berbeda, penyembah berhala, lalu kita ini menjadi satu dengan kita, itu kita terkena. Sebab itulah Allah membenci hal itu. Dan Allah membenci perceraian. Hosea, satu kitab Hosea itu bercerita tentang seorang pria yang ditugaskan oleh Allah, yaitu Hosea itu menjadi nabi, diminta untuk mengawini perempuan yang suka berselingkuh. Itu cerita di dalam kitab Hosea. Tetapi Hosea diajarkan untuk tidak boleh menceraikan wanita itu.
Bahkan sampai punya anak, lalu wanita itu meninggalkan Hosea berkali-kali. Tapi Hosea mau taat kepada Elohim. Dia tidak mau meninggalkan. Itu menggambarkan apa? Bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Meskipun umatnya itu sering punya selingkuhan, yaitu berhala punya sesembahan yang lain. Suka berselingkuh dari Elohim, berselingkuh dari Allah. Menyembah Allah yang nusul jadi batu atau jadi buku, misalnya, jadi benda-benda mati. Waktu saya katakan nusul dari buku atau batu, tidak berbicara agama tertentu. Ini apa yang tercatat dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 17 ayat 29, yang ilahi tidak boleh disamakan atau nusulnya menjadi batu ataupun buku. Buku itu ditulis sebagai ciptaan kesenian manusia. Itu dalilnya tegas di Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Jadi ini juga untuk semua kita yang mendengar. Perkataan ini bukan sesuatu yang mudah memang, mempertahankan pernikahan, apalagi zaman modern, begitu banyak godaan, baik untuk pria, baik untuk wanita. Jadi saya tidak berbicara case-nya Kak Gingga saja ya, tapi secara keseluruhan, supaya yang setiap mendengar, kita mengerti bagaimana kita ini mau dijadikan rancangan yang luar biasa. Kalau yang pria kan ngerti mobil. Kalau kita mengerti mobil yang kelasnya SUV yang lebih murah, mobil SUV, wah bisa di jalan yang lancar datar jago, di jalan yang bergerigi jago, di jalan yang bergelombang jago. Berarti pasti SUV mobil itu nilainya lebih mahal. Itu dia menjadi alat, menjadi media untuk kita mengarungi perjalanan. Nah begitu pula, kalau pria ngerti mobil, dia tentu kalau disuruh memilih, nggak mau. Kalau bisa memilih nih, nggak mau SUV yang murah. Kalau bisa memilih, karena apa? Kalau SUV murah mungkin lancar di jalan lurus, datar, tapi kena bergerigi, rompal semua. Atau kena apa? Nggak tahan banting, kena banjir, nggak bisa lewat sudah. Analogi sederhana begitu. Kena yang, apalagi jalan yang bergelombang. Karena itu sebagaimana kalau bicara mobil kan pria menjadi mudah karena banyak yang hobi mobil. Sebab itu pilih media yang benar, yang mahal. Nah yang mahal itu ada jaminan dari yang lebih berkuasa. Contoh mobil yang dari Jerman dianggap lebih bernilai daripada yang dari Asia misalnya. Karena keamanan, safety, karena itu sesuatu yang mahal pasti ada jaminan dari pihak yang lebih tinggi. Karena itu dalam pernikahan itu kita dimeteraikan oleh Allah. Ada jaminan di dalam sana bahwa ini menjadi SUV, artinya menjadi kendaraan untuk menumpahkan anugerah Allah kepada kita. Karena itu bisa apa iblis? Kalau kita mengerti tentang keutuhan keluarga, maka dia tidak bisa bergerak menjatuhkan kita. Hidup kita cuma di antara dua. Pada akhirnya, iblis yang mentertawai kita atau kita yang mentertawai iblis. Gamenya cuma begitu aja. Ibarat kalau video game itu. Yang tertawa terakhir siapa? Iblis yang mentertawai kita atau kita yang mentertawai iblis. Kalau kita memandang pernikahan hanya sebagai hawa nafsu, apalagi nanti di surga ada percabulan, iblis tertawa. Kalau kita memandang wanita itu jadi lebih rendah dari pria atau kebalikannya, iblis tertawa. Kalau semudah kita membuang ludah untuk bercerai, apa itu ya bahasanya ya? Sebut aja saya lupa. Kalau misalnya seorang pria berkata cerai, peringatan pertama, apa itu ya bahasanya? Peringatan kedua. Talak pastor, talak pastor. Peringatan ketiga itu. Talak 1, talak 2, talak 3 pastor. Ya, kalau dalam iman Kristen tidak ada semudah membuang ludah begitu. Peringatan 1 itu tidak ada, peringatan 2 tidak ada. Karena ada jaminan, ada meterai dari Sang Maha Kuasa, dari Allah kita. Itu Kak Gingga. Karena itu pernikahan itu menjadi media segitiga itu. Kalau matematika kan ada segitiga. Bayangkan segitiga, ada suami di sebelah kanan dari sudut itu, istri di sebelah kiri, dan yang di atas itu seharusnya Kristus. Pernikahan itu untuk supaya awet. Gampangnya begini, kalau melihat dari kacamata suami dan istri melihat dari kacamata istri, gampang cerai, bisa berkali-kali cerai. Jauh sudutnya. Tapi kalau setiap masalah kita melihatnya dari kacamata Kristus, si istri berkacamata Kristus, si suami berkacamata Kristus, karena yang di atas itu adalah Kristus, coba lihat segitiga itu. Bayangkan segitiga di depan kertas, di depan kita nih.
Sudut yang di atas itu kan membuat jaraknya makin dekat. Tapi sudut yang 2 di bawah membuat makin gampang cerai, gampang jauh. Bukan untuk gagah kuat, tetapi ini kan untuk sharing. Ini sesuatu yang saya khotbahkan, tetapi yang juga harus dipraktekkan oleh pastor sendiri pula. Buat saya tidak gampang. Ini pacar pertama dan adalah pacar terakhir yang menjadi istri saya. Karena itu saya pacaran 1 kali dan menjadi yang istri yang hingga hari ini. Tahun lalu kebetulan kami habis silver wedding anniversary, berarti 25 tahun. Sebelumnya 5 tahun pacaran, berarti sudah 30 tahun. Apakah berarti tidak pernah ada pertengkaran? Tentu ada, namanya manusia. Apakah mudah untuk mempertahankan? Kalau pakai daging tidak mudah, karena masing-masing punya ego. Apalagi kalau bicara, kamu tahu karakterku seperti ini, kamu tahu karakterku seperti ini. Bah, kadang-kadang masalah hal yang kecil, banyak cerita terkenal gara-gara pasta gigi bisa berantem suami istri, dipakai oleh iblis. Yang suami memencet pasta gigi serampangan, yang istri dari bawah dipencet satu, kalau zaman yang masih pakai metal itu ya. Berantem gara-gara yang satu rapi, satu nggak rapi. Segala alat bisa dipakai oleh iblis. Tetapi bisa apa iblis? Kalau kita bisa mengerti keutuhan keluarga itu adalah menjadi sarana. Itu tadi. Jadi Kak Gingga beda. Jangan bertindak tanduk lagi seperti RT lain. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi dalam Alkitab tercatat hal-hal yang menyimpang. Jangan bertindak tanduk sebagai RT lain. Tidak bisa memilih mobil SUV mana yang lebih mahal. Jangan memilih mobil SUV yang tidak ada, dalam cerita ini tadi ya, yang tidak ada jaminannya dan gampang rompal, gampang cerai, gampang patah di tengah jalan. Analoginya begitu. Jangan bertindak tanduk seperti RT lain yang menganggap pernikahan itu semudah membuang ludah untuk dicerai. Peringatan 1, peringatan 2. Jangan bertindak tanduk seperti RT lain yang menganggap wanita itu separuh dari pria atau apalagi seperempat. Apalagi kebalikannya, pria adalah seperempat dari wanita. Tidaklah seperti itu. Karena itu jangan lagi bertindak tanduk seperti RT lain yang menganggap dalam pernikahan itu tidak ada meterai langsung dari Sang Maha Kuasa. Itu Kak Gingga. Nah sekarang kalau teknisnya untuk praktikal Kak Gingga tadi, karena belum catatan sipil ya segera ke catatan sipil dengan yang tadi yang setia tadi, pria Kristen tadi itu. Mohon maaf ya jika dikatakan dalam hal ini dia menjadi Hosea itu, dia mau menanti itu. Tapi itu kan betul indah Kak Gingga sekarang dilawat Tuhan dan mengerti bagaimana yang benar. Ya karena itu kembali kepada dia, masuk dalam catatan sipil, lalu teguhkan dalam pernikahan di hadapan gereja itu. Demikian Kak Gingga, semoga tidak kita lagi ada yang bertindak tanduk lagi seperti RT lain. Demikian Kak Gingga. Kemudian Pak, saya masih mau tanya, selayaknya saya boleh tidak satu atap dengan beliau? Ataukah saya memang harus terpisah tinggalnya? Beliau itu siapa? Yang pria Kristen tadi maksudnya? Iya, iya. Oh, ya, otomatis boleh dong satu atap kalau setelah menikah tentu. Setelah catatan sipil dan dalam arti satu atap itu kan hidup sebagai suami istri begitu kan untuk nikah. Ya tentu boleh dong. Setelah ya itu. Setelah masuk dalam catatan sipil dan kemudian masuk dalam pemberkatan di gereja, semudah itu Kak Gingga. Ya. Oh, berarti saya harus meneguhkan pernikahan kami lagi, Pak? Tentu, karena tadi 4 kali pernikahan, mohon maaf tadi kan disebut 4 ya, kan yang 2 non Kristen ya, yang 2 lagi Kristen. Iya, 2 dan 3 itu di dalam pernikahan saya yang sekarang ini. Iya, 2 dan 3. Iya. Kok tadi dikatakan 4 pria? Yang pertama. Iya, dia pergi. Kristen. Yang pertama itu yang sama-sama orang Batak, tapi dia pergi. Kristen secara, iya Kristen juga. Yang kedua bukan Kristen. Yang kedua ini juga Kristen. Tapi di dalam pernikahan yang kedua inilah yang terjadinya mualaf 2 kali. Itu kan Kak Gingganya. Tetapi suami yang kedua adalah Kristen. Tidak. Gitu ya. Hosea dia, setia dia. Ya. Yang ketiga yang non Kristen tadi itu ya. Iya. Lalu ada lagi pria yang keempat, nggak ada kan? Tidak.
Oh, berarti 3 kali ya. 3 pria maksud saya. Tetapi ini seolah dari kacamata Kak Gingga pernikahan keempat seolah begitu bentuknya. Maaf Pak, bukan 3 pria, 4. 4 Jadi pria. jadi yang mu'alaf ini Ada 2. berbeda. Oh, ada 2 orang. Oke. Ya, oke. Karena itu sekarang tadi sudah dikatakan itu memang dosa ya, dosanya berarti 5 kali. Tetapi jangan terus kemudian menjauh dari Allah kita. Ya, Kak Gingga sudah memakai yang benar, yaitu menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada Sang hidup dan Sang kebenaran, Tuhan Yesus itu. Nah, tetapi jangan terus kemudian disengajakan lagi di kemudian harinya, karena pasti ada konsekuensi. Dalam hal ini Kak Gingga juga akan mengalami konsekuensi atas 4 kali itu, tetapi itulah ditegur dan dihajarnya di bumi. Namun kita tegakkan, karena kalau tidak kembali jauh lebih berat, maka terhilang selamanya. Itu Kak Gingga. Ya. Jadi apakah perlu diberkati? Sangat perlu. Apakah catatan sipil? Iya, harus. Kemudian apakah boleh serumah? Ya boleh dong. Tidak ada masalah serumah. Maaf Pak, itu kalau boleh serumah itu kan jika setelah pemberkatan. Artinya sekarang ini saya tidak boleh ya? Sekarang ya kan belum menikah secara resminya. Kalau satu rumah itu dalam arti bukan berhubungan sebagai suami istri begitu kan ya, seharusnya tidak masalah. Sempat ada pertanyaan tadi dibuat juga apa yang terjadi dengan suami pertama, saya juga belum dapat ceritanya. Tadi katanya meninggalkan itu apakah beliau yang meminta bercerai? Beliau. Ya. Beliau pergi mengantarkan saya ke rumah orang tua saya tanpa saya minta, dan sampai detik ini belum kelihatan. Dan yang saya dengar pun beliau sendiri juga sudah menikah juga. Ya, oke. Karena itulah ini tentu bukan dicela ya, tetapi kita harus mengerti apa yang dalam firman. Sekarang teknisnya di luar pertanyaan Kak Gingga, sering ada pertanyaan, kalau pasangan saya minta cerai maka bagaimana? Maka itu kan masuk pengadilan. Kalau sudah dalam catatan sipil ya, dalam ini masuk pengadilan, jangan mau sampai menandatangani karena itu melawan Allah. Maleakhi 2. Kalau mau dibenci Allah ya lakukan perceraian. Itu Maleakhi 2 ayat 16 mengatakan itu. Rumus untuk dibenci Allah ya itu tadi. Karena itu dikatakan Allah membenci perceraian. Nah, jadi jangan tanda tangan. Biasanya hakim itu nanti kan akan mengadakan mediasi. Nah, usahakan sebisa mungkin untuk mediasi. Ini untuk pendengar yang lain jika ada pertanyaan seperti itu ya. Upayakan mediasi. Tetapi kalau sampai mediasi itu gagal lalu sampai terakhir tetap jangan tanda tangan untuk perceraian. Tetapi kalau hakim yang mengetok palu lalu bercerai, ya sudah berarti bukan kamu yang minta cerai. Maka di hadapan Sang Elohim bukan kamu yang mengadakan perceraian, tidak berdosa itu tadi. Si pasangan itu yang dia berdosa. Karena itu Maleakhi 2, siapa meminta cerai atau Allah sangat membenci perceraian itu. Nah, jadi Kak Gingga itu silakan segera menuju kepada gereja yang di mana Anda beribadah, segera untuk diberkati dan untuk dalam catatan sipil ya. Kalau enggak catatan sipil enggak diberkati itu enggak ada meterai nanti Kak Gingga. Demikian. Ya, saya paham. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Ya, Tuhan Yesus sayang Kak Gingga. Yang dipegang benar-benar bahwa itu adalah media bagi kita itu. Mungkin kalau wanita mengertinya tas gitu kan ya. Kalau tas yang lebih murah mungkin lebih kalah awet. Tas yang lebih mahal jauh lebih awet. Apalagi yang ada jaminan dari pihak yang lebih tinggi. Analogi sederhana saja seperti itu. Pilih media yang benar ada jaminan dari yang paling atas. Itulah namanya pernikahan dalam iman Kristen. Satu pria, satu wanita di hadapan Allah disatukan. Apa yang disatukan tidak boleh diceraikan. Ada meterai, ada rencana, ada manifestasi di sana untuk Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku kepadamu adalah damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Demikian Gingga. Iya Pak, saya paham. Terima kasih banyak Pak. Ya, Tuhan Yesus sayang Kak Gingga. Amin. Ya. Ya, Bang Pendi, Bang Nabiro. Ya, siap. Nah, ini luar biasa lah ya, kesaksian dari Gingga V ini
Jadi jarang-jarang seorang perempuan ini membuka hidupnya untuk di jalan yang lebih baik. Ya mungkin semuanya kita mendengarkan juga baik yang di atas koma maupun di bawah. Ya saya tadi sempat menjawab pertanyaan yang di bawah yang namanya permasalahan pribadi seseorang itu banyak. Jadi jangan kita langsung menghakiminya, dan juga sesuai dengan yang diberitakan oleh Bapak Pastor Cipto tadi udah cukup luar biasa. Jadi artinya itu Ginggafe, jadi pengampunan di dunia dan melangsungkan ke arah ke gereja. Jadi biar lebih ada kejelasan statusnya dalam gereja, dalam juga ke pemerintahan. Itu aja harapan kita. Yes, saya sepakat itu ya. Jadi artinya begini Pak, Iya, kadang-kadang kita tidak tahu, kita hanya melihat apa yang diperbuat, tetapi kita tidak tahu situasi apa yang dihadapi sebenarnya hingga itu bisa berlaku, iya, hingga terjadi. Kadang-kadang itu yang kita sebut menghakimi tanpa mengerti dulu permasalahannya sebenarnya. Saya bukan membela, saya tidak pernah tahu masalah Kak Gingga ini bagaimana. ini tadi Bang, betul. Ya, artinya gini, marilah kita bijak menanggapi atau melihat gitu ya, apa yang dialami saudara kita ataupun orang lain itu dari segi, ya sudah, kalau ketika dia mau berubah ya saya rasa itu puji Tuhan, dan kita harus menguatkannya untuk tidak diulangi lagi. Itu yang perlu kita tekankan. Iya, betul Bangku. Ya, kalau sampai pun kafe ini mungkin ya sampai seperti itu, boleh kita katakan jatuh bangun gitu ya. Kita tidak tahu permasalahan apa yang dia alami hingga jatuh ke dalam tempat itu. Nah, kita tidak tahu Pak. Iya. Gitu. Nah, kita pun sebenarnya tidak perlu tahu. Maksudnya ini kita menjelaskan saja kepada teman-teman untuk supaya kita tidak saling menghakimi. Begitu Pak ya? Udah saya sampaikan juga di bawah tadi. Janganlah. Iya. Ini Ya, permasalahan pribadi orang itu kan lain-lain gitu loh. ya, jadi itu biarlah kita bijaksana dan kita bisa memberikan hati yang jangan asal inilah gitu, asal menghakimi, memberi penilaian sama orang ya. Iya. Gitu. Itu aja sih. Ya, udah. Itu aja Mbak Fei, didatangin keluarga kedua belah pihak. Jadi kalau memang kesalahan dari Mbak Fei mau pengampunan dari pihak keluarga, semuanya baru ke arah ke gereja dan langsung ke catatan sipil. Itu aja sih harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak, terima kasih banyak, Tuhan berkati ya. Iya, Kak Fe. Saya pamit turun ya Pak. Siap Kak Fe. Terima kasih banyak ya. Tetap kuat dan berdoa Kak Fe ya. Tetapi dari saya ya khususnya saya rasa gini Kak Fe. Dengan pengalaman kakak yang bisa berpindah-pindah itu dengan mudahnya, saya rasa kakak perlu memberikan penguatan kepada iman kakak dengan banyak belajar tentang Alkitab dan tentang Yesus. Yang kedua, mendekatkan diri dan menjaga hati untuk tetap bisa berhubungan dekat dengan Tuhan, dengan cara mungkin memulailah dengan berdoa atau memulai untuk mengikuti kebaktian dan berkumpul dengan saudara seiman. Saya rasa itu yang bisa lebih baik lagi untuk bisa menguatkan imannya KP. Gitu Ya. KP dari saya ya. Siap Pak. Ya, dari saya juga KP, berbanyaklah berdoa, hal dunia lupakanlah lagi. Siap. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Itu aja. Ya. Menurut Ya. dari saya. Nanti bisa konsultasi kepada pendeta yang terdekat lah untuk tempat kakak bernaung itu. Saya rasa itu akan jauh lebih enak, lebih baik gitu. Jadi makin banyak bisa konsultasi sama mereka, bertanya saja apa yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana. Mungkin itu nanti bisa diarahkan sama pendeta setempat, tempat kakak bernaung gitu Kak Pe. Iya Pak. Ya. Saya akan usahakan untuk menemui beliau. Ya gitu Kak Pe. Ya, oke Kak Pe. Tuhan berkati ya. God bless ya. Topang dengan doa ya Pak. Iya, kita tetap berdoa. Kakak jangan lupa berdoa terus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan berkati juga. Oke, Bang Pendi.
Tertidur Bang Pendi. Enggak. Saya ini dengar penjelasan Pastor Cipto, dengar juga apa yang dialami oleh Kak V barusan ya. Ya. Ya, kita doakan beliau supaya tetap kuat, tetap di dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berjalan sendiri di luar Tuhan, itu kita tidak bisa. Orang Kristen itu selalu dituntut oleh firman supaya kita selalu berada di dalam firman. Yes. Tidak bisa kita lakukan apapun di luar dia. Kita akan jatuh di luar dia. Kenapa? Terang tidak ada. Tidak ada yang mengatur langkah kita, tidak ada yang mengatur apa yang harus kita lakukan, sehingga kita mengambil jalan pintas sendiri. Ya, kita sangat sayangkan, tapi itu sudah terjadi. Kita doakan sama-sama Kak V supaya kuat dan tambah kuat, tambah semangat di dalam Tuhan. Apalagi yang disampaikan, ini sudah jam 2. Ya. Ini Putri Iya. masih ada di bawah. Naik Putri. Iya, padahal saya sudah siap dengan dalil-dalil ini, apa namanya, dengan ayat-ayat nih sebenarnya. Cuman ya Bukan karena ala nasi karena- aku tunjukin nasi sama orang. Aku minta sama Kak Pak, masih ada Pak Roring kirim dulu nasi bungkus Pak Roring. Pak Roring enggak, kirim nasi ini bungkus. saya udah siapin dalil sebenarnya ini. Aku ke nasi lain. Oh, taunya orang dirimu tunjukin nasi. Enak banget. Enak kali nasi goreng ikan iga bakar. Nasi goreng. Wah, Pak Roring tolong nasi goreng Pak Roring. iya, ini iga bakar tadi, nasi goreng iga bakar. Nasi goreng apa kecombrang katanya. Lapar Wah, saya di Bang. Lapar, betul Bang Nasi. Lapar kita. Nah, nyoba itu Bang Pendi. Selamat Oke. pagi. Salam Kak Saskia. Salam Kak Saskia. Pendi, Bang Napirong juga Pak Hardin ya. Iya. Semoga terberkati semua Salam. oleh Tuhan Yesus. Iya, cuman tadi alasannya Bang Pendi kenapa kok nggak mau sah secara sipil, itulah yang disayangkan. Iya. Suaranya kecil ya Kak Putri. Kita doakan beliau Kak Saskia ya, Kak Putri ya, doakan supaya Nah Kak Putri, kita minta tolong juga sebagai pendoa syafaat di tempat kita, bawa orang-orang yang kita layani dalam doa. Firman yang disampaikan oleh Pastor Cipto juga bisa menjamah banyak orang. Kesaksian yang kita sampaikan juga, diskusi Bang Nabirong juga dengan teman-teman yang lain. Nah, ini tugas Kak Putri bawa dalam doa. Tidak ada yang mustahil. Semakin banyak orang dikuatkan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, semakin banyak orang yang datang dalam kebenaran. Amin. Memang benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita kembali ke ya, semoga semua yang kembali menjadi jalan yang lurus, tidak bengkok, dan terberkati, diselamatkan sampai hari akhir, Bang Pendi. Amin. Oke, ada lagi mau disampaikan, Pak Lasih, Bang? Apa yang mau disampaikan, Bang? Silakan, Bang. Tentang ini. Apa saja yang mau disampaikan, kita mau tutup. Nanti kita minta tolong Pastor Cipto untuk tutup dalam doa. Tutup ya. Iya. Baiklah. Salam untuk kita semuanya yang di atas komal dan juga saudara kita yang di bawah. Ya, semoga kita diberi hikmah dan kepintaran dalam menyampaikan firman Tuhan, terlebih-lebih untuk Abang Pendi dan juga Bang Nabirong yang selalu menemani abang saya Pendi, dan terlebih-lebih juga Bapak Pastor Cipto Junaidi, biar dikuatkan Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan juga dalam penyampaiannya semoga jiwa-jiwa terberkati dan bisa mendapatkan jalan kebenaran dalam hidupnya untuk menggapai surga yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita jangan berhenti,
sampai di sini untuk menggambarkan dan mengabari kabar yang baik untuk seluruh umat manusia di muka bumi, terkhusus di negara Indonesia ini, bahwa jiwa-jiwa masih butuh jalan yang menuju ke surga, masih butuh firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan, masih butuh keimanan dari keimanan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, baik yang saudara kami yang di bawah maupun yang di Komal. Jadi semoga Komal Bang Pendi juga diberkati oleh Tuhan, menjadi berkah untuk semua orang yang ikut di dalam live-nya Komal Bang Pendi. Salam untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom. Makasih Bang. Putri, ada yang mau disampaikan? Kayaknya minta doa saja supaya jalan saya tetap baik, iman Amin. saya tetap kuat, ya, dan terberkati hidup saya, diubah hidup saya oleh Tuhan Yesus. Amin. Segala Amin. perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, Putri ya. Amin, amin. Pegang erat firman Tuhan, selalu berdoa, dan semakin banyak baca firman Tuhan. Nah, semakin banyak bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan. Nah, sering-sering dengan pujian, Putri. Iya, Bang Pendi, iya. Setiap hari saya Bang Pendi, makasih banyak. Dan Siap. nonton live ini juga saya bersemangat, Amin, semakin yakin, amin. semakin Apalagi sudah dapat, apalagi sekarang sudah ada HP baru kan? Amin. itu puji Tuhan ya, mujizat ya. Sekarang Ya. saya itu dengan keyakinan saya langsung 2 hari dapat HP ini sudah saya. Ya. Nah, Luar Putri, biasa. Amin. Putri sudah ngikutin Pastor Cipto belum? Belum saya. Nah, Belum, nanti Putri saya mau. ikutin. Pastor kan, Ya. Pastor Cipto sering live. Sore-sore beliau sering live. Nah, Putri bisa ikutin. Gitu. Nanti Iya, Putri bisa banyak hal baru yang Putri dapatkan ketika Pastor iya, Cipto Bang live. Pendi. Ya, itu sering-sering Follow ikutin beliau live. Itu banyak hal baru yang bisa didapatkan, dan saya melihat banyak sekali teman saudara kita Muslim itu mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa di saat Pastor Cipto live itu. Iya, nanti saya ikutin. Habis ini saya follow juga nanti. Baik. Ya, Jadi kayaknya kita sudah mau selesai nih ya Bang. Udah mau selesai, jangan lagi mau selesai, Bangku. matikan ini, matikan. Gini. Saya padahal udah siapin dalil-dalil nih Matikan ya. kameranya dimatikan. itu mesti 8 orang. biasanya Bang jam Pendi. segini Bang Veronica Tenang, ujian ini ujian. Bang Pendi. Siap bang. Jahat Abang Nabi. Jahat. Nagornya itu tadi nampak inyo. Iya. Enggak, mulai dari segini makan. Enggak, Enggak, gini. Kan saya sudah siapkan nih dalil-dalil nih ya. Ini kan udah saya siapkan nih untuk Enggak perlu juga ayat-ayat. tunjukin makanan kan? Iya, juga Enggak, ini ngapain pula ini? Ini pakai di depan ini harus di Inilah belakang. cari perkara nih. Kenapa di sini? Kenapa tadi di sini harus di sininya? Itu Gitu. juga Permainan Bang lama Pendi, itu, Bang Nabi Rom. kopi itu. Kok nggak ada suaranya seruput-seruput itu Bang Pendi itu. Enggak ada. Ini Orang bikin ada. kopi udah tidur. Iya kan? Tutup kameranya Bang Nabi Rom. Ya, Tutup. Oke. apa yang kita makan terberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Aduh, ampun lah. Oke, haleluya. Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita mau doa ya. Pastor Cipto. Ya, Pendi. Nah, sebelum berdoa, izinkan saya menyampaikan sesuatu sebentar. Pada saat Kaisar Hadrianus membakar kota Yerusalem di tahun 130-an, ada satu rumah yang tidak terbakar. Rumah ini tempat terjadinya 3 hal. Pertama adalah terjadinya waktu perjamuan terakhir oleh Tuhan Yesus. Itulah rumahnya mamanya Markus, ibundanya Markus. Juga tempat di mana pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta.
Rumah ini tidak terbakar di tahun 130, berarti sekitar 100 tahun kemudian pada saat Hadrianus, Kaisar Romawi, menjajah Yerusalem. Rumah yang sama dipakai waktu para rasul rapat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Sebab itu sering saya sampaikan, jika ada Pentakosta dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Satu-satunya dalam iman yang ada Roh Kudus adalah dalam iman Kristen. Kita mencari di lain tidak ada. Kita bukan mengolok yang lain, tapi kita mencari tidak ada. Karena itu kita bersyukur hidup kita bukan kita lagi. Jangan bertindak tanduk seperti RT lain, tidak punya Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus, maka apa yang terbakar, yang kita rasakan sudah habis dalam hidup kita, semua maka akan dipulihkan untuk kita. Apa yang kita rasa sudah layu ataupun yang sudah pupus, karena itu dikatakan pengharapan tidak pernah sia-sia. Yeskiel 37, di sana Nabi Yeskiel berkata kepada tulang-tulang yang sudah mati itu, wahai yang tulang-tulang yang sudah mati, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dari keempat penjuru mata angin ditiupkan roh. Keempat penjuru mata angin itu berbicara tentang tetragrammaton, 4 huruf dari Sang Elohim kita, Yod He Vav He. Karena itu ditiupkan roh. Ada nggak Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu kita kehilangan Roh Kudus? Jika perlahan-lahan kita kembali ke tabiat lama kita. Karena itu pengharapan tidak pernah sia-sia jika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apa yang kita kira sudah layu, sudah mati, sudah terbakar, sudah pupus, sudah tidak ada harapan, maka akan mendapat pemulihan. Karena itu dikatakan dalam iman kita, sampai segala sesuatunya sudah dipulihkan, segala sesuatunya dipulihkan, barulah tiba kesudahannya. Karena itu akan terjadi pemulihan bagi tiap kita semua. Pemulihan itu bukan berarti seperti tahun kemarin atau tahun sebelum COVID, bukan itu. Pemulihan itu sesuai rancangan mula-mula dari Sang Elohim. Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa dari Sang Elohim. Karena itu akan terjadi pemulihan bagi suami kita, akan terjadi pemulihan bagi istri kita, akan terjadi pemulihan bagi ekonomi kita, akan terjadi pemulihan bagi setiap anak-anak kita, akan terjadi pemulihan bagi mertua kita, akan terjadi pemulihan bagi orang tua kita, akan terjadi pemulihan bagi adik kandung kita, bagi kakak kandung kita, bagi sepupu kita, bagi keluarga besar kita, akan terjadi pemulihan untuk diri kita sendiri, segala apa yang terluka dalam hidup kita. Dalam iman Kristen tidak ada. Nah, kamu kok ini menjadi pelayan, kok menjadi diaken atau kolektan atau jadi pastor. Ada mantan narapidana menjadi pendeta. Ada tukang sampah, sembari masih jadi di Amerika itu. Sembari masih jadi tukang sampah, dia juga menjadi pendeta. Ada yang hidupnya berantakan, lalu dia sekarang melayani. Karena memang dalam iman kita, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk yang sakit. Dokter datang untuk yang sakit. Nah, karena itu tentu tidak boleh kita menghakimi, karena penghakiman hanya milik Sang Elohim. Namun tidak boleh juga dibalik, bahwa kita karena merasa tidak dihakimi, lalu kemudian kita merasa karena selalu akan diampuni, lalu kemudian kita menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Karena pasti akan ada teguran dan hajaran. Barang siapa aku kasihi, dia kutegur dan kuhajar. Daud mengambil istri orang, maka ada teguran dan hajaran bagi dia di bumi, bukan di surga. Yaitu anak-anaknya terporak-porandakan, bahkan kerajaan dia sendiri pun mau didongkel oleh anaknya. Nah, tetapi selama kita mengerti, bertobat bagi kita itu bukan sebagai hamba, harus tertunduk-tunduk ketakutan, diintimidasi, sampai kepala harus berbekas-bekas, dipukul-pukulkan ke tembok atau ke lantai. Tidak perlu. Bagi kita, pertobatan itu karena cinta. Pertobatan yang didorong karena ketakutan, itu rankingnya jauh lebih rendah, karena statusnya hamba. Kekristenan berbicara bahwa kita dijadikan pemimpin, jadi imam dan raja, bukan jadi pengikut. Kekristenan berbicara bukan sekedar agama, tapi menjadikan kita sebagai keluarga, pewaris janji. Bertingkah laku, jangan lagi menjadi budak, seperti tidak mengerti bagaimana mengarungi dunia. Kalau ada lagu, setiap hari adalah kesempatan untuk melayani. Tapi ada yang lebih dahsyat, setiap hari adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kekuasaan kita. Kekuasaan bukan karena amal pahala puasa kita 1 bulan menyucikan kita, atau puasa berapapun bulan. Tetapi kekuasaan oleh karena anugerah dari Sang Elohim itu sendiri. Sang Kudus bagi kita adalah Sang Suci itu sendiri.
Sebab itu tidak boleh kita berkata, saya sudah jadi Kristen lama, tapi masih tidak punya pegangan, mudah terombang-ambing di Danau Galilea, artinya terombang-ambing dalam hidup. Orang Kristen bisa mengalami badai, namun mengerti rumus untuk menaklukkannya, karena kita sudah dijadikan raja dan imam. Tidaklah kita jadi raja kalau tidak menaklukkan sesuatu. Taklukkan sesuatu dalam hidup kita. Malu kita jadi raja kalau tidak menaklukkan sesuatu. Karena itu jangan bertindak tertunduk ke bawah sebagai hamba, tapi kita menengadah ke atas, memeluk seperti kalau kita memeluk orang tua kita. Pertobatan yang karena cinta itu jauh lebih luar biasa. Apa yang kita rasa sudah terbakar, sudah hilang, sudah habis dalam hidup kita, semua akan dipulihkan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sayang kepadamu. Sang Firman hidup, kami sayang kepadamu. Roh Kudus, kami sayang kepadamu. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih atas Bapa, atas cintamu kepada kami. Cinta itu memberikan identitas kepada kami sebagai orang yang sudah ditebus. Identitas yang begitu luar biasa, yang mahal. Dan dalam identitas itu membawa otoritas untuk kami. Ajar kami untuk mengerti, tidak bertindak tanduk sebagai orang yang tidak paham, tidak bertindak tanduk sebagai hamba atau budak, karena Engkau sendiri sudah berkata bahwa kami tidak disebut lagi sebagai hamba, sekedar sebagai hamba, tetapi kami adalah pewaris janji. Ajar kami mengerti bahwa pengharapan yang kami pegang tidak pernah sia-sia. Jika ada Pentakosta dalam hidup kami, ada Roh dalam hidup kami, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak menegakkan baginda-baginda yang palsu, junjungan yang palsu, atau segala hal yang palsu, termasuk kekhawatiran hidup kami, kefanaan kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa kami bisa mendengar masa depan kami. Ajar kami tidak menjadi tuli ataupun buta akan masa depan kami, sehingga kami menyimpang. Terjadi bagi setiap kami, Tuhan, khususnya pendengar setia di ruangan Pendi, Tuhan, baik yang di YT maupun di TikTok, terjadi Yesaya 42 ayat 23 bagi kami, bahwa kami bisa mendengar masa depan kami. Ajar kami untuk tidak menjadi tuli ataupun menjadi buta, untuk mengetahui masa depan kami, Tuhan. Karena Engkau sudah menjadikan kami, Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 terjadi untuk setiap kami. Rancangan dari Engkau kepada kami adalah rancangan hari depan penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu Yeskiel 37 terjadi untuk setiap kami pendengar setia, Tuhan, bahwa apa yang kami rasa sudah mati dalam hidup kami, apa yang kami sudah rasakan pupus, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kami, maka kami tahu kami akan mengalami pemulihan. Terjadi untuk setiap kami, Tuhan Yesus, Markus 4 ayat 20, bahwa kami memerintah bersama-sama dengan Engkau. Karena itu daftar doa kami bukan berisi daftar permintaan, namun daftar doa kami adalah kemengertian bahwa kami bisa memerintah bersama Engkau. Sebagaimana Daud dengan modal yang kecil, Tuhan, mengalahkan tantangan yang besar. Dengan bermodal, Tuhan, dari dirinya kecil, tetapi ia memerintah bersama dengan Engkau, Bapa. Karena itu kami memerintah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Maka terjadi pemulihan bagi suami kami. Terjadi pemulihan bagi istri kami, bagi kami yang mengalami tantangan dalam pernikahan. Terjadi pemulihan bagi anak-anak kami. Terjadi pemulihan bagi orang tua kami. Terjadi pemulihan bagi kehidupan ekonomi kami, baik kami yang bekerja maupun kami yang berbisnis. Terjadi pemulihan bagi kehidupan studi kami, bagi kami yang berstudi. Terjadi pemulihan bagi kehidupan pribadi kami dalam luka-luka hati kami, Tuhan, maka diliputi dengan cinta dan tidak ada lagi kepahitan. Karena saat kepahitan itu timbul, maka keindahan itu hilang. Namun saat keindahan itu hadir, maka kepahitan itu tidak ada. Saat terang datang, maka gelap itu hilang. Ajar kami mengerti untuk setiap kami menjadi garam, Tuhan. Pada saat kami sudah tidak berwujud lagi di bumi, tetapi kami terus berdampak, Tuhan, bagi generasi kami. Ajar kami mengerti, Bapak, bahwa tiap kami, Tuhan, memiliki cinta itu dan memiliki otoritas yang penuh dari Engkau. Ajar kami menghitung hari-hari, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ajar kami mengerti bahwa kesempatan tiap hari bukan sekedar untuk melayani, tapi menunjukkan kekuasaan otoritas yang Engkau berikan kepada kami. Otoritas bukan karena amalan puasa kami, tetapi karena anugerah yang dari Engkau, Bapa. Terjadi pemulihan bagi kehidupan pencapaian cita-cita kami. Terjadi pemulihan bagi kehidupan kesehatan kami, Bapa. Terjadi pemulihan, Tuhan, bagi kehidupan hubungan antara saudara, antara mertua dengan menantu, antara ipar, antara keluarga besar, Tuhan, keretakan hubungan antar saudara, ataupun antar teman. Engkau jamah, Bapa.
terjadi bagi setiap kami. Kami memiliki kuasa untuk memerintah tersebut, Bapak. Amin. Kami berdoa untuk setiap pendengar setia di ruangan Pendi, Bapak, terjadi 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan bagi setiap kami bahwa kami mencerminkan kemuliaan dari Engkau. Amin. Bahwa di dalam diri kami ada hidup yang berasal dari Engkau, Bapak. Amin. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu sangat sayang kepada kami, Bapak. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Saskia Putri, Tuhan, hatinya yang begitu rindu untuk selalu melekat kepada Engkau, Bapak. Yes. Amin. Karena itu terjadi baginya, Bapak, Matius 6 ayat 8, bahwa sebelum ia mengetahui apa yang ia perlukan, Engkau terlebih dulu mengetahui apa yang ia perlukan. Amin. Amin. Bahkan sebelum ia memintanya. Amin. Terjadi itu Tuhan bagi Kak Ardin Lase, Bapak, Lukas 12:6 ayat 7 Tuhan. Jika burung pipit Tuhan yang hanya 5 ekor dijual sebanyak 2 uang Tuhan, maka kami begitu jauh lebih berharga. Jika burung pipit begitu dipelihara, maka apalagi kami. Setiap helai rambut kami pun dihitung. Karena itu terjadi bagi Kak Ardin Lase, Tuhan Yesus. Engkau menjagainya dan mengerti dan membawanya menjadi lebih berharga Tuhan daripada apapun yang diinginkan manusia. Lukas 12 ayat 6 dan 7 terjadi bagi Kak Ardin, Tuhan. Terjadi bagi Kak Nabirong, Tuhan, hatinya yang begitu rindu, begitu telaten, begitu semangat Tuhan, senantiasa meluangkan waktu untuk menceritakan cinta-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataannya menjadi menerima dan mengerti cinta yang dari Engkau. Terjadi bagi Kak Nabirong, Tuhan Yesus, apapun yang diinginkannya Tuhan, Engkau mengetahuinya dan Engkau memberikannya tepat waktu Tuhan. Engkau memberikan rancangan yang luar biasa bagi Kak Nabirong senantiasa. Terjadi baginya Lukas 12 ayat 25, Bapak, bahwa tidak ada kekhawatiran satupun dalam hidupnya, karena Engkau sendiri yang menjawab Tuhan. Bahwa apa yang kecil pun dalam hidupnya Tuhan selalu Engkau yang memperhatikan, apalagi hal-hal yang besar dalam hidupnya, Bapak. Terima kasih Bapak, kami tahu Bapak Engkau begitu mengasihi kami. Kami berdoa untuk semua yang sudah bertanya, Tuhan bukakan mata hati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mengolok Engkau, baik lewat typing ataupun lewat verbal Tuhan. Jika mengolok pelayan Tuhan saja, mereka akan terkutuk, apalagi jika mengolok Engkau langsung. Jalan mereka akan menjadi gelap, masa depannya berat, dan utangnya menjadi banyak. Tapi kami mau berdoa Bapak sekali lagi untuk mereka. Beri mereka kesempatan sekali lagi Bapak untuk mengerti cinta-Mu. Ajar tiap kami untuk menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan modal, bisa diri sendiri membayar dosa. Tidak merasa menjadi pria atau wanita yang adil, bisa membayar sendiri hukuman dosa melalui amalan ataupun perbuatan. Karena merasa bisa membayar sendiri hukuman dosa itu, merasa kami adil hanyalah milik Engkau. Itu ajar kami Bapak untuk tidak menjadi orang-orang yang ria, yang takabur. Kami kekristenan Bapak, kami sering diolok-olok kafir, tetapi kami tahu Bapak bahwa kami berdoa bagi para pengolok di dalam keriaan mereka. Pada saat mengatakan kami kafir, mereka menjadi kuburan yang ria, merasa putih tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Karena merasa dirinya memiliki kemampuan untuk bisa membayar sendiri hukuman dosa. Tidaklah yang berdosa bisa membersihkan yang berdosa. Tidaklah yang kotor bisa membersihkan yang kotor. Karena itu terjadi bagi setiap kami, khususnya juga para penanya, bagi mereka yang belum mengerti cinta-Mu Tuhan, mereka mengerti Bapak. Yesaya 64 ayat 6 bahwa setiap kesalehan kami, perbuatan baik kami adalah kain kotor di hadapan Engkau. Apakah yang baik dari diri kami? Bukanlah gagah kuat kami, tetapi semua yang bisa membersihkan dosa hanyalah Sang Kudus itu sendiri, yaitu Engkau Bapak. Tidak ada yang kudus dari kami jika tidak dari Engkau Bapak. Engkau sendiri yang kudus, Engkau yang membersihkan dosa kami. Terima kasih Bapak, kami sayang kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap gereja di Indonesia dalam kesatuan hati yang dari Engkau Bapak. Juga orang-orang Kristen tidak ada yang dipersekusi Bapak, ataupun gereja yang dilulantakan. Engkau jamah Tuhan dalam kesatuan hati dari Engkau. Kami berdoa khususnya untuk Aceh Tuhan. Yes, amin. Aceh yang begitu banyak mengalami lawatan dari Engkau Tuhan. Banyak menerima keselamatan meskipun didera bencana alam. Dan Engkau menjagai Aceh senantiasa Bapak. Engkau memberikan cinta-Mu bagi Aceh Tuhan. Amin. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau menjagai mereka Tuhan. Aceh selalu ada dan selalu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Haleluya. Rakyatnya makmur Tuhan, hidupnya penuh dengan kesejahteraan, Yes, amin. penuh dengan kerendahan hati. Haleluya. Tuhan
penuh dengan kasih, bukan penuh dengan Amin. amarah ataupun penuh dengan angkara, Bapak. Engkau memberikan adab, Engkau memberikan kerendahan hati, Engkau memberikan kasih bagi setiap mereka, Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, kami tahu Engkau menyayangi Aceh. Kami Amin. berdoa Bapak, sekali lagi bagi para pendengar setia, Bapak, terjadi 2 Korintus 1 ayat 3, Tuhan, bahwa Engkau selalu penuh belas kasihan kepada kami, Bapak. Amin. Hidup kami jika tidak mendengar Engkau, satu hari tidak mendengar Engkau, hidup kami akan terhilang, Tuhan. Karena itu terjadi untuk setiap kami, Amsal 4 ayat 20. Amin. Kami menyandarkan telinga kami, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama, karena dari telinga dibisiki oleh iblis. Karena itu kami mau menjaga telinga kami, menyandarkan hidup kami kepada Sang Firman hidup. Ajar kami menambah menit-menit kami, Bapak, jam-jam kami, hari-hari kami, untuk mengetahui rumus-rumus hidup, yaitu menyandarkan telinga kami, hidup kami, kepada Sang Firman hidup, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami tahu bahwa Engkau begitu mencintai kami. Kami berdoa untuk Pendi yang begitu luar biasa, Bapak. Ia banyak mengalami caci maki, olok, ancaman, persekusi, baik secara fisik ataupun non-fisik. Jauhkan Pendi dari segala macam orang bermaksud jahat, dari segala macam pengaruh kuasa jahat, dari segala macam hal malapetaka, dari segala macam hal yang merugikan Pendi, Tuhan. Engkau jagai Pendi, istrinya, keluarganya, Tuhan, keluarga besarnya. Engkau jagai Pendi begitu dalam setiap saat dalam hidupnya, Bapak. Begitu ia sangat mencintai Engkau, Bapak. Terjadi bagi Pendi, Matius 19 ayat 13 dan 14, Tuhan. Sebagaimana anak kecil, ia begitu rindu, Tuhan, memeluk Engkau. Ia begitu rindu, Tuhan, akan cintamu yang begitu besar, Tuhan. Karena itu Engkau mengatakan, ialah yang empunya surga. Karena itu Pendi, Tuhan, ialah yang empunya kerajaan surga. Ia akan mewujudkan kerajaan surga itu, Tuhan, sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami, di bumi seperti di surga. Karena itu melalui Pendi, Tuhan, dalam usia yang begitu muda, ia akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Ia akan mewujudkan bagi banyak orang, Tuhan. Engkau memperkenannya, Tuhan, bagi banyak orang supaya bisa mewujudkan apa yang di bumi, Tuhan, menjadi indah. Karena terjadi pemulihan sebagaimana Engkau memberikan pada kami sejak dari kami diciptakan, Bapak. Terjadi bagi Pendi, Tuhan, ia menjadi saluran berkat yang dari Engkau. Terima kasih, Tuhan, kami sungguh sayang kepada Engkau. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan keluarga, Pak Maruf Amin dan keluarga, pemerintahan saat ini, seluruh kabinet dari pusat sampai daerah, juga lembaga eksekutif, yudikatif, juga legislatif, juga baik militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, semua instansi, Basarnas, BNPT, BNN, Badan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Tuhan, tiap lembaga yang manapun dari pusat sampai daerah, juga Presiden terpilih, Pak Prabowo, juga Wakil Presiden terpilih, Gibran. Kami begitu salut, Bapak. Kami bersyukur Gibran bertindak tangkas pada saat gereja dipersekusi, ditutup, ataupun dilarang untuk beribadah. Ia bertindak tangkas. Beri perkenan kepada mereka, Tuhan. Jagai mereka, Bapak, agar mereka menjaga negara ini dengan hikmat yang dari Engkau. Lindungi mereka senantiasa, Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, huruf K, tidak pernah diubah lagi, tidak pernah diubah dalam bentuk apapun menjadi negara khilafah atau bentuk apapun, Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga, Tuhan, dalam penyertaan yang dari Engkau. Sebagaimana nubuatan dalam Yesaya, Bapak, bahwa negara di pesisir pantai yang jauh yang akan memuliakan Engkau dari timur, Bapak, dengan lambang simbol burung buas. Karena itu kemuliaan yang dari Engkau ada di negara kami yang tercinta. Yes. Kami bersyukur bendera negara Indonesia merah putih, Bapak. Putih adalah Sang Kudus bagi kami. Sang Kudus adalah Engkau. Merah adalah berani bagi kami. Berani adalah berkorban, menebus. Karena itu merah putih adalah kebanggaan kami, yaitu penebusan oleh Sang Kudus. Terpujilah Engkau, Bapak. Kami begitu sayang kepada Engkau, Bapak. Kami begitu sayang kepada Engkau, Sang Firman hidup. Kami begitu sayang kepada Engkau, Roh Kudus. Kami tahu Engkau adalah Allah yang begitu maha besar, maha kuasa, dan menjangkau kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami sayang padamu. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih, Pastor. Kita tutup. Homili. Masih bangun Omili ternyata. Omili baru bangun. Kemarin Omili ulang tahun.
Iya. Kuenya nggak nyampe nih sama kita. Kita nggak hadir ke tempat beliau. Iya. Kirimnya lewat COD nanti. Enggak. Mobilnya kemarin mengundang pesulap soalnya. Oh gitu. Iya kemarin dia ulang tahun ngundang. Biasanya kalau Bang Pendi itu kan mengundang badut tuh yang joget-joget. Nah kemarin Om Billy itu ngundang pesulap. Jo Sandi kemarin diundang sama Om Billy. Iya kan. Ini Bang Pendi ngundangnya badut. Mana? Oke, kita tutup ya. Oke lah, Kita kita tutup bareng-bareng sama. aja. Nah, ya, Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih ya. Bagi Bapak Ibu yang mendoakan kami, yang memberikan semangat support kepada kami, dan juga yang memberikan gift kepada kami. Lebih-lebih lagi yang membagikan live malam ini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Doakan terus dan kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling menyertai, saling memberkati, saling mensupport ya. Kita punya motto Bapak Ibu, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani. Yes. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita semua. Shalom. Putri mau bilang apa tadi? Putri bilang apa tadi? Terima kasih sama Pastor Cipto udah doain saya. Kasih Tuhan Yesus memang begitu besar hingga menguatkan hati saya hari ini. Amin. Walaupun Amin. ada masalah yang begitu besar, saya sempat cerita kemarin ya Bang Pendi, Bang Nabirang, tapi kasih Tuhan menguatkan hati saya Yes. hingga hari ini. Pokoknya tetap belajar, tetap kuat dan banyak doa ya Kak Saskia ya, Kak Putri ya. Bang Nabirang. Amin. Terima kasih banyak. Tetap didukung, tetap saya Ya. tetap diajari karena kan saya masih belajar. Ya. Saya berharap suatu saat nanti seperti Bang Pendi. Amin. Malah saya impian saya Bang Pendi pengen jadi ini di gereja apa? Yang bagian nyanyi itu loh Bang Pendi. Itu. Oh, jadi singer atau iya tidak apa-apa. Berdoa saja nanti Tuhan bisa. Yang penting banyak belajar Alkitab, banyak belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Perkuat hubungan dengan Tuhan ya. Amin. Setiap saat. Melayani saya Bang Nabiro. Amin. Melayani itu boleh jadi kerinduan, tetapi yang terutama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Itu yang paling utama. Makasih saya. Ya, nanti akan mengikut itu. Kerinduan kita akan Tuhan. Mungkin kerinduan kakak itu ada di panggung, mungkin di pelayanan mimbar. Tetapi kalau Tuhan kasih kakak talenta yang lain, tugas yang lain, ya kita tidak bisa menolak itu gitu. Betul. Gitu. Ya, karena saya mau dipakai. Amin. Ya, Tuhan mau pakai kita kemana, biarkan Tuhan yang beracara. Karena Dia akan memperlengkapi kita dengan senjata yang akan Dia berikan sesuai dengan apa yang tugas kita, gitu Kak. Amin. Betul. Amin. Gitu. Ya, Kak Putri tinggal di wilayah mana? Jawa Timur. Oh, Ya. Surabaya. Iya. Nanti bisalah sama Yasmita, nanti dia ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Nanti kita kenalin ya sama Kak Yasmita. Iya. Sudah tahu kan ya? Sudah pernah tahu Yasmita kan ya? Yang semalam naik nyanyi lagu, nyanyi pujian yang pakai bahasa Arab. Oh, belum. Oh, belum. Iya, nantilah. Nah, di roomnya si itu dia sering sekarang, di roomnya Kesaksian Kristen. Nah, Kak Putri bisa sesekali ke sana. Iya. Kadang saya masuk ke roomnya itu. Iya, dia sering ada di sana. Namanya Yasmita. Itu juga Murtadin. Oh gitu. Surabaya juga Bang Pedi. Iya, kalau nggak salah dia di daerah Jawa Timur situ. Daerah Jawa Timur. Jadi kalau sama daerahnya kan bisa ketemu Iya. gitu loh. Nanti, Betul. iya. Oke. Siapa Cipto? Ya. Iya. Baik, Pastor Cipto, terima kasih. Besok Bang Pendi jam berapa kita start? Jangan tanya lah. Tapi Bang besok ini. saya nggak naik dulu, saya jaga gawang dulu di bawah ya. Iya. Bang live Bang Pendi yang kemarin itu. Bagaimana, Putri? Hari Rabu malam live Bang Pendi. Malam kemarin Rabu malam tidak. Oh tidak ya. Saya bangunnya jam 11, Kak. Jam 12. Jam 12 baru bangun. Ada notifikasi live ini. Iya. Jadi ada notifikasi baru langsung masuk. Saya WA begini, Bang,
kita live nggak? Bang, live nggak? Lama-lama saya bilang, Dul, live nggak Dul? Gitu. Jam 12 baru bangun nih bang, katanya. Saya ketiduran, nungguin abang dari tadi kelamaan, katanya. Aduh. Bang Nabirong kemarin Live-nya Bang Pendi itu ada akun namanya Adip itu, Pak Adip, yang ngomong tentang apa? Kenikmatan nafsu di surga itu. Pernah masih ingat itu Bang Pendi? Oh iya. Iya. Itu lo masuk ke roomnya Injile kemarin itu, sama Injili. aja kayak gitu. Iya, Injile itu. Oh, Sama iya. aja ribet di situ. Bang Dimakan Melki. sama Bu Sofi, sama Pak Ano, sama Al Hayat itu dimakanlah di sana gitu. Iya. Oh, di tempat Melki mah, wah habis orang dia kalau di situ. Itu udah Nggak dikasih napas itu, nggak dikasih napas. Adip nggak salah ya Bang Nabirong ya, itu namanya. Iya mungkin. Itu malam ya, tadi malam ya. Udah semingguan itu. Oh semingguan ya. Oh nggak lihat saya. Di surga katanya masih ada nafsu segala macam, padahal udah nggak ada nafsu itu di surga. Ya itu pemahamannya berbeda kita kak. Jadi pemahaman yang berbeda. Iya, Iya, 72. Iya. Yang penting kakak Saskia jangan keseringan salah masuk komal, itu aja. Iya, betul. Di room ini aja kak, room pengajaran Iya, kak. cuci nanti bahaya. Nah, yang saya ambil itu manfaat dan faedahnya aja. Oh, buat gitu. saya, Oke, buat oke. keyakinan saya. Gitu. Amin. Selebihnya itu saya nggak ambil karena jalan saya nggak mau bengkok. Amin. Kita Amin. melihat Amin. kita itu udah lurus, tapi nggak taunya di ujung jalan itu jurang. Seperti Amsal 16 ayat 25 itu. Kita beranggapan itu lurus, tapi ternyata itu jurang bagi kita. Itu. Makanya saya nggak mau bengkok. Saya tetap lurus. Nah ini saya suka nih. Ini saya suka nih ya model kayak gini. Mulai memperkatakan firman Tuhan satu ayat. Ingat dulu waktu pertama naik kemari ya. Lu Bang Pendi saya. Wilip juga salam. Iya. Makasih ya. Oke, Bang. Oke, ada Bang Willy ya. Bang Willy, salam Bang Willy, selamat ulang tahun. Salam Bang Pendi dan teman-teman.